Gimana kalau nadi utama energi planet kita tiba-tiba berhenti berdenyut? Ini bukan film, tapi skenario mengerikan yang akan kita bedah hari ini. Semua berpusat pada satu titik kecil di peta yang punya kekuatan buat memicu krisis global, Selat Hormuz. Coba deh bayangin, Anda bangun besok pagi dan tiba-tiba seperlima pasokan minyak dunia itu hilang begitu saja. Lenyap, bukan cuma berkurang tapi benar-benar hilang dari pasar. Apa yang bakal terjadi? Kepanikan finansial, antrian mobil mengular di semua SPBU, dan ekonomi global mulai retak. Ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi potensi nyata dari satu jalur sempit di Timur Tengah. Oke, jadi kita akan bedah krisis ini kayak kita ngelihat domino jatuh satu persatu. Kita mulai dari kenapa selat ini begitu penting dan rentan, lalu gimana pasar bisa ambruk dalam hitungan jam, terus dampaknya ke rak-rak toko di sekitar kita, sampai ke senario paling gelap, depresi ekonomi dan perang. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana getaran semua ini terasa banget sampai ke Indonesia. Yuk kita mulai dari domino yang paling pertama, nadi energi dunia yang rentan. Kita perlu paham dulu, kenapa sih titik super kecil di peta ini dampaknya bisa sebesar ini buat seluruh planet? Jadi, apa sih sebenarnya Selat Hormuz itu? Intinya, ini adalah sebuah jalur laut yang super sempit. Di titik paling sempitnya, lebarnya itu cuma 21 km. Posisinya diapit sama Iran dan Oman. Fungsinya, wah, krusial banget. Ini adalah satu-satunya pintu gerbang bagi raksasa minyak kayak Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar buat ngirim energi mereka ke seluruh dunia. Biar kebayang skalanya, setiap hari ada lebih dari 20 juta barel minyak mentah yang lewat celah sempit ini. Angka ini setara dengan 20-30% dari seluruh minyak yang diperdagangkan lewat laut secara global. Bukan cuma minyak loh, sekitar 1/5 pasokan gas alam cair atau LNG dunia juga lewat sini. Jadi ini bukan sekedar jalur, ini benar-benar arteri utama energi dunia. Mungkin ada yang nanya, emang nggak ada jalan lain ya? Jawabannya hampir nggak ada yang sepadan. Memang sih ada beberapa jalur pipa darat lewat Arab Saudi dan UAE, tapi coba lihat perbandingannya di bagian ini. Kapasitas pipa-pipa itu kecil banget, cuma bisa menggantikan sebagian kecil dari volume yang lewat laut. Artinya, kalau Selat Hormuz ditutup, nggak ada jalan pintas yang gampang. Dan kerentanan ini bukan cuma teori. Sejarahnya udah membuktikan. Dari zaman dulu, wilayah ini selalu jadi rebutan. Mulai dari Portugis di abad ke-16 sampai perang tanker di tahun 80-an, di mana kapal-kapal minyak jadi sasaran tembak selama perang Iran-Irak. Dan sampai hari ini, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat bikin selat ini jadi titik panas yang nggak pernah padam. Nah, sekarang kita masuk ke domino pertama yang jatuh. Pasar runtuh. Kalau sampai selat ini ditutup, dampaknya bakal instan. Dalam hitungan jam, kepanikan finansial akan menyebar kayak virus ke seluruh penjuru dunia. Pasar minyak itu kan sensitif banget ya. Begitu ada berita penutupan selat, harga minyak yang normalnya mungkin sekitar $80 per barel, bisa langsung lompat ke $150 atau bahkan lebih. Ini bukan spekulasi liar, ini reaksi logis pasar ketika 1/5 pasokan dunia tiba-tiba raib. Dan pertanyaan berikutnya, gimana kalau krisisnya tidak selesai dalam sehari 2 hari? Kalau pasar yakin penutupan ini bakal berlangsung lama, para analis memperkirakan harganya bisa menyentuh $200-250 per barel. Sebuah angka yang ya bisa dibilang bakal menghancurkan ekonomi global. Efek berantainya tuh cepet banget. Harga minyak meroket, langsung memicu kepanikan di bursa saham global dari New York sampai Tokyo. Perusahaan asuransi langsung mencabut perlindungan buat kapal-kapal, yang artinya semua pelayaran di area itu berhenti total. Di jalanan, orang-orang panik menyerbu SPBU. Sementara itu, para investor kabur ke aset aman kayak emas, yang justru bikin pasar makin guncang. Oke, domino pertama udah jatuh. Sekarang, domino kedua, rak toko kosong. Setelah beberapa minggu kepanikan finansial, krisis ini mulai berpindah dari layar monitor para pialang saham ke kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat rantainya ya. Semua berawal dari BBM yang jadi langka dan super mahal. Ini langsung bikin biaya logistik, biaya operasional truk, kapal, pesawat meroket. Dampak lain yang jarang kelihatan adalah produksi pupuk yang ternyata sangat bergantung sama gas alam. Kalau pupuk mahal, biaya petani naik. Dan ujung-ujungnya apa? Harga makanan di meja makan kita semua jadi ikut melonjak tinggi. Nah, yang paling kena dampak keras itu negara-negara industri di Asia kayak Jepang dan Korea Selatan. Mereka ini sangat bergantung pada pasokan gas alam cair atau LNG dari Qatar yang semuanya harus lewat Selat Hormuz untuk menyalakan pembangkit listrik mereka. Tanpa pasokan baru, cadangan menipis dan mereka nggak punya pilihan selain melakukan pemadaman bergilir.
Pabrik berhenti beroperasi, ekonomi langsung macet. Dan inilah domino terakhir, yang paling menakutkan. Depresi dan perang. Kalau penutupan selat ini berlangsung lebih dari sebulan, dunia bukan lagi menghadapi perlambatan ekonomi, tapi jurang kehancuran. Penting banget nih buat kita bedain. Resesi itu ekonomi melambat sementara. Tapi depresi, kayak yang terjadi tahun 1929, itu beda cerita. Depresi itu kehancuran ekonomi jangka panjang. Kita bicara soal pabrik-pabrik yang tutup permanen, pengangguran massal, dan sistem industri yang runtuh karena energi jadi terlalu mahal. Kalau ekonomi dunia udah di ujung tanduk, tekanan buat bertindak secara militer bakal sangat besar. Kemungkinan besar koalisi pimpinan AS akan melakukan intervensi buat membuka paksa selat itu. Tapi Iran hampir pasti akan membalas, mungkin dengan menargetkan kilang-kilang minyak di seluruh wilayah Teluk. Nah, ini bisa dengan cepat menarik kekuatan global lain seperti China dan Rusia, mengubah krisis energi regional jadi konfrontasi antar kekuatan dunia. Oke, sekarang kita tarik ceritanya lebih dekat ke rumah. Gimana getaran dari konflik yang ribuan kilometer jauhnya ini bisa terasa langsung sampai ke dapur kita di Indonesia? Ini nih realita energi kita yang harus kita sadari. Indonesia itu memproduksi minyak sekitar 600.000 barel per hari. Tapi kebutuhan kita, konsumsi kita, itu lebih dari 1,6 juta barel per hari. Artinya ada selisih yang besar banget kan? Nah, selisih inilah yang harus kita tutup dengan impor. Dan sebagian besar minyak impor itu ya lewat Selat Hormuz. Dampaknya langsung jedar ke anggaran negara atau APBN kita. Coba lihat tabel ini deh. Ini hitung-hitungan kasarnya, setiap harga minyak dunia naik $1 aja, beban subsidi BBM kita nambah sekitar 10 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan negara dari minyak memang naik, tapi cuma sekitar 3 triliun. Artinya, buat setiap kenaikan $1, negara kita nombok bersih sekitar 7 triliun rupiah. Sekarang, bayangin kalau harganya naik $100, angkanya udah nggak kebayang. Kalau APBN udah nggak kuat lagi nahan beban subsidi, ya inilah rantai efek yang bakal kita semua rasakan. Pemerintah terpaksa menaikkan harga Pertalite dan solar. Ini otomatis langsung bikin ongkos transportasi dan harga bahan pangan melonjak. Harga gas LPG juga pasti ikut naik. Akibatnya, daya beli kita semua anjlok yang pada akhirnya bisa memicu PHK massal dan angka kemiskinan meningkat. Dan ini poin yang paling penting dalam konteks Indonesia. Di negara kita, kenaikan harga energi itu bukan cuma masalah ekonomi, bukan cuma soal angka. Sepanjang sejarah kita, isu ini seringkali jadi pemicu ketidakpuasan dan bahkan ketegangan sosial yang lebih luas. Kalau kebutuhan dasar udah jadi terlalu mahal, stabilitas bisa terancam. Jadi, kita kembali lagi ke gambaran besar. Cuma karena satu selat yang lumpuh, seluruh peradaban modern kita yang dibangun di atas fondasi energi murah dan stabil bisa goyah. Ini benar-benar bikin kita bertanya ya, setelah melihat semua domino ini jatuh, seberapa rapuh sih sebenarnya dunia kita yang saling terhubung ini?